masih out of topic, saya potong-potong dulu. Oke. Oke, kita mulai ya. Terima kasih. Saya panggil Bu Astrid aja ya, biar konteksnya formal. Untuk waktunya Bu Astrid, di program On The Spot ini. Jadi seperti yang tadi kita obrolin di awal, kita butuh perspektif dari pakar, dan intinya sebenarnya adalah pakar dan juga perspektif dari orang yang mengerti secara ilmunya, seperti itu, tentang privilege orang-orang yang punya look menarik, entah orang itu dianggap sebagai orang yang memanfaatkan looknya, atau itu adalah hanya asumsi orang-orang yang merasa dirinya kurang menarik tapi menganggap lu cuman memanfaatkan look aja. Jadi mungkin kerangkanya di situ. Lalu pertanyaannya, untuk yang pertama seperti ini. Ada anggapan orang Indonesia dianggap mudah memberikan privilege kepada orang-orang yang punya penampilan menarik. Contoh kasus, saat artis terkenal, orang ganteng atau cantik, dia melakukan hal yang negatif, dia mungkin terjerat narkoba, gitu ya. Dia nggak akan terlalu lama kena cancel culture, atau mungkin cancel culture, disingkirkan dari circle-nya, lingkungannya. Itu dia mungkin sudah dianggap sudah melakukan rehabilitasi, dia bisa balik lagi, diterima, fansnya banyak dan sebagainya. Benarkah anggapan tersebut? Satu, dan itu bagaimana Anda menilainya dari sudut pandang seorang psikolog? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Adit. Jadi tadi kalau tentang beauty privilege gitu kali ya. Sebenarnya kalau di psikologi itu ada istilahnya kita sebut tuh halo. Oke, jadi kalau di psikologi itu ada istilahnya kita sebut halo effect. Jadi halo effect itu sebenarnya bias kognitif, jadi kesalahan berpikir sebenarnya yang dialami oleh manusia ketika dia tuh melihat orang lain, lalu karena satu kualitas positif gitu ya, misalnya dia ganteng atau dia cantik, jadi secara keseluruhan kemudian langsung menilai bahwa orang itu secara keseluruhan pasti positif. Entah dia baik, entah dia pinter gitu ya, hanya karena satu kualitas positif aja. Gitu. Nah, si halo effect ini sebenarnya adalah hasil penelitian psikologi gitu ya, dan itu bukan di Indonesia, bukan di timur, justru di barat gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah di Indonesia aja nih yang ada kecenderungan kayak gitu, sebenarnya enggak. Jadi halo effect itu sendiri adalah suatu kecenderungan yang semua manusia sebenarnya cenderung seperti itu. Gitu. Pertanyaannya mungkin halo effect ini kenapa sih bisa terjadi gitu ya? Kenapa orang cenderung kalau ngelihat orangnya ganteng, pasti dia baik atau pasti dia jujur misalnya gitu ya? Atau kalau cantik berarti dia pinter atau dia baik gitu. Nggak mungkin lah dia melakukan hal yang salah gitu kan? Karena manusia itu punya kecenderungan untuk mengambil jalan pintas, untuk mengambil keputusan. Jadi kan kita nih manusia lihat banyak hal, memproses informasi gitu ya. Tapi kan memproses informasi itu butuh tenaga ya, butuh mikir gitu ya. Misalnya nih orang ini seperti apa sih, itu kan butuh pemikiran, butuh tenaga. Nah kita punya kecenderungan untuk ambil kesimpulan aja yang paling cepat. Karena itu menghemat tenaga. Oh kalau lihat dia cantik, udahlah biasanya pasti orangnya baik dan sebagainya. Tapi kalau halo effect ini nggak cuma ngomong penampilan fisik iya, tapi sebenarnya juga kesan. Misalnya ketemu orang ramah, itu bisa aja dia langsung nilai, oh dia ramah, dia pasti orangnya baik, dia pasti orangnya pintar gitu. Karena jadi satu kualitas positif langsung dianggap keseluruhannya itu pasti baik gitu. Dan cenderung jadi menilai nggak mungkin kalau dia mungkin jahat, atau misalnya dia nggak mungkin berperilaku yang kayak tadi ya, melakukan kesalahan tuh mungkin dia nggak sengaja deh, karena kan dia sebenarnya baik gitu. Jadi memang manusia tuh punya kecenderungan memang seperti itu. Gitu. Oke, jadi ada tadi nggak mungkin tuh berarti apa ya, sebuah, kalau bahasanya sebuah saya lupa ya, kesimpulan, penilaian bukan? Penilaian, sebuah
bukan penolakan, yang Denial ya bukan? sebuah denial. Denial Oh, bukan. Maksudnya ketika kita ini cantik ya, ya. umpamanya saya melihat ada orang ini cantik gitu, saya langsung denial. Mungkin dia sudah salah gitu Iya, ya. iya. Saya oh, Udah mau close order ya? oh iya, sudah. Oke, bentar. Oke. Enggak apa? Oh iya. Tutupnya jam berapa, Mas? Oh gitu. Sip. Masih ada 10. Aman, Mbak? Ya. Ini. Ya kurang lebih saya 15 menit. Ya, apakah ya itu tadi, mamanya karena salah satu item yang juga dibahasnya ini adalah ada orang cantik beberapa gitu, dia menipu, tapi korbannya ini kayak nggak sadar-sadar kalau dia itu sebenarnya Ditipu. Iya, ditipu. Ya, Apakah itu juga termasuk denialnya halo effect tadi atau gimana? Oke, jadi sebenarnya tuh tadi ya, karena kita cenderung ngambil keputusan dengan cepat, kita tuh cenderung langsung percaya sama judgement kita sendiri. Jadi mungkin bahasanya kayak denial gitu ya, tapi mungkin lebih tepatnya semacam menutup mata karena itu nggak sesuai sama kesimpulan yang saya ambil bahwa orang ini cantik, orang ini menarik. Jadi ketika dia berbuat jahat tuh nggak masuk dalam framework yang udah ada di kepala saya gitu. Semacam udah punya apa ya? Ya asumsi juga jadinya, tapi asumsi positif, sehingga asumsi yang nggak sesuai saya jadi nggak bisa terima gitu. Mungkin makanya bahasa mudanya seperti denial ya, tapi lebih ke karena kita cenderung langsung percaya pada satu judgement yang kita anggap itu benar gitu, sehingga jadi sulit untuk melihat yang lain karena nggak sesuai sama framework yang udah kita punya tentang orang yang punya kualitas positif tertentu gitu. Jadi itu nggak cuma terjadi di Indonesia, atau karena orang Indonesia itu ada apa ya, budaya timur yang nggak enak kan atau apa, itu jadi semakin tebel, atau sebenarnya nggak pengaruh sih timur dan barat situasinya? Sebenarnya kalau dari penelitian yang saya lihat itu nggak ada bedanya sih di timur ataupun di barat. Jadi penelitian lintas budaya yang meneliti tentang hal ini tuh menemukan hasil yang serupa, even di negara barat dan juga di negara timur. Jadi sebenarnya bukan kecenderungan karena satu kultur sosial kayak di Indonesia gitu ya. Itu sih sejauh ini yang saya baca research-nya itu nggak ada hubungannya gitu. Lalu ini mungkin masih beririsan tapi nggak apa-apa, nanti tolong diberikan penjelasan. Secara naluri, apakah orang yang merasa dirinya cantik atau tampan itu ada ada keinginan untuk berusaha memanfaatkan kecantikan atau ketampanannya untuk mempermudah urusan hidupnya. Jadi dia ngerasa ketika dia ngerasa gue ganteng, gue cantik gitu. Ini karena konteksnya yang lagi dibahas ya. Ceritanya yang dibahas banyak yang cantik gitu ya. Dia jadi mempergunakan kecantikannya untuk mempermudah urusan hidupnya. Ya. Itu ada nggak sih kayak gitu? Oke. Jadi kalau orang yang memang mungkin sadar ya dia cantik ataupun ganteng, sebenarnya tuh gini, kalau manusia itu kan pasti belajar ya. Jadi misalnya saya belajar dari kecil dapat komentar, kamu cantik atau kamu tuh menarik gitu. Jadi secara saya jadi belajar bahwa orang-orang tuh punya penilaian positif terhadap saya, bahwa saya cantik atau saya menarik gitu ya. Jadi sebenarnya ketika saya tahu saya cantik atau saya menarik atau saya ganteng itu sebenarnya lebih karena saya belajar dari bagaimana orang di luar tuh menilai saya. Nah, tapi balik ke tadi pertanyaannya kan, apakah orang seperti itu kemudian berusaha memanfaatkan? Nah, itu sebenarnya jawabannya nggak selalu gitu ya. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa orang cantik pasti memanfaatkan, mungkin enggak ya. Karena kalau memanfaatkan tuh kan kesannya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi. Tapi sebenarnya lebih mereka biasanya belajar bahwa orang tuh punya penilaian kepada aku dan itu jadi identitasku, bahwa aku menarik atau aku cantik gitu ya. Dan mungkin kalau dia sadar, dia jadi menggunakan itu sebenarnya lebih untuk ini sih, ketika dia berusaha pengen diterima atau misalnya dia berusaha lebih persuasif, mungkin itu jadinya mempengaruhi. Tapi tidak selalu itu untuk keuntungan negatif yang kemudian menyakiti orang lain ya, gitu. Karena kalau berusaha memanfaatkan tadi kesannya kan kayak negatif ya, untuk
mengambil keuntungan tapi menyakiti orang. Itu kan mungkin yang negatif. Nah, itu nggak selalu seperti itu gitu. Tapi dia belajar bahwa respon orang terhadap saya, jadi saya bisa mungkin menggunakan itu untuk misalnya tadi lebih persuasif atau misalnya lebih bisa diterima gitu, seperti itu sih. Jadi ada, meskipun tidak dipakai untuk negatif, tapi ketika dia itu pernah mendapatkan respon, oh iya dia cantik, dia memanfaatkan itu untuk lebih supaya bisa diterima. Betul. Karena itu adalah sebuah cara dia Betul. untuk bisa lebih bisa diterima. Betul, gitu. Tapi juga tadi nggak semua, tapi berarti tetap ada ya, memang ada yang ya maksudnya memang faktanya memang ada ya orang-orang yang memanfaatkan kelebihan fisiknya untuk ya jadi berbuat hal negatif. Dan itu memang dia tahu itu adalah apa ya, senjatanya dia untuk bisa jadi berbuat hal negatif. Itu apa ya, dalam perspektif yang orang negatif tadi, dia memang sengaja menggunakan apa ya, kelebihan fisiknya sebagai senjata untuk dalam tanda petik berbuat jahat. Memang ada ya. Jadi kalau tadi kan kita bicara orang yang sadar ya, kalau dia mungkin punya orang penilaian orang tuh dia cantik atau dia ganteng gitu, dia bisa sadar. Nah, tapi kita bedakan juga ada orang yang memang punya kecenderungan perilaku negatif gitu. Kalau di psikologi tuh kita bilang ada dark triad personality, jadi kayak 3 karakter negatif gitu ya, kumpulan karakter negatif pada seseorang gitu ya. Jadi kalau orangnya satu dia sadar, dia punya penampilan yang baik gitu ya, tadi cantik atau ganteng, ditambah dia punya karakter kepribadian seperti itu, kemudian bisa jadi menghasilkan karakter atau perilaku yang dia menggunakan kecantikannya untuk memanipulasi orang lain. Jadi itu ada beberapa hal gitu ya. Satu, dia sadar dia tadi punya cantik atau ganteng dan orang nilai dia positif. Satu lagi, dia punya kecenderungan negatif memang untuk memanipulasi orang lain. Jadi dark triad itu ada 3. Yang pertama tuh narsisme, atau kayak orang sekarang sering sebut NPD gitu ya. Tapi ada namanya triad itu memang narsisme, jadi dia sangat pengen orang tuh adore sama dia. Terus psikopati, jadi cenderung nggak merasa bersalah, cenderung kayak pengen memang mengambil keuntungan dari orang lain gitu ya. Satu lagi tuh adalah Machiavellianism, jadi kayak pokoknya memang punya kecenderungan negatif untuk menyakiti orang lain. Nah, kalau dia punya keduanya, gitu kan, sadar tadi cantik, dia gunakan itu memang karena dia pengen manipulasi orang lain untuk keuntungan sendiri. Nah, itu yang mungkin menghasilkan perilaku seakan-akan menggunakan kecantikannya untuk menipu, gitu. Jadi ada orang seperti itu, tapi nggak selalu ya. Jadi nggak selalu yang cantik sadar lalu dia jadi menyakiti orang lain, itu nggak selalu. Ini kayak jawaban yang saya cari. Oke. Ini yang ketiga, yang terakhir. Apakah ada dalam istilah psikologi seseorang yang kerap memanfaatkan kecantikan, ketampanan atau charmingnya untuk memperdayai lawan jenis? Mungkin ini tadi ya. Apakah hal tersebut hanya untuk jadi tadi apakah ada istilahnya, nama istilah khususnya tersendiri yang memanfaatkan kecantikan, ketampanan ataupun charmingnya dia gitu ya untuk memperdayai lawan jenis, ataukah hal tersebut hanya berlaku untuk lawan jenis saja, tapi juga untuk yang sesama jenis, kayak umpamanya konteksnya umpamanya ada murid cantik, nggak cuma memanfaatkan siswa cowok, tapi umpamanya kalau di sekolah tuh yang si cantik ini kayaknya pengen dibantuin banget kalau lagi ngerjain tugasnya gitu. Itu ada nggak sih yang Jadi kalau di dalam psikologi sih secara khusus kalau tadi yang memanfaatkan kecantikan itu sebenarnya saya belum pernah ketemu gitu istilah itu. Tapi memang kalau si istilah dark triad yang tadi memang ada kecenderungan perilaku negatif, itu sebenarnya nggak hanya untuk lawan jenis sih, tapi kecenderungan itu memang dia lakukan terhadap sesama jenis ataupun lawan jenis. Gitu. Jadi dengan sesama jenis pun gitu ya, dia bisa dengan teman, cewek dengan cewek gitu ya, supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Gitu. Jadi sebenarnya fokus utamanya lebih ke gimana caranya aku dapat apa yang aku inginkan, walaupun itu bisa menyakiti atau membuat orang lain tuh susah lah, ibaratnya gitu, terlepas dari jenis kelaminnya. Gitu ya. Oke, jadi istilahnya ya memang tadi dark triad, dark triad. Dark triad. Ya. Dark triad yang apa kalau narsisme atau narsisme? Oke. Narsisme yang kedua? Machiavellianism sama psikopati. Oke. Kalau yang memanfaatkan itu lebih ke yang kedua, Machiavellianism.
Jadi berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan walaupun itu tuh menyakiti orang lain. Oh, Gitu. Mac, Machiavellism. Machiavellism. Itu orang yang nemuin ya? Itu nama orang. Iya, susah Betul. banget. Betul, nama orang susah banget dan itu sebenarnya memang 3 triad itu tuh kayak satu kesatuan gitu loh. Satu kesatuan si 3 sifat yang itu, dark triad itu. Oke, that's all. Saya rasa Iya. ada yang mau perlu Enggak sih, saya kayak suka mengevaluasi diri sendiri sudah ngomong. Kayaknya belibet tapi ya udahlah. Tapi tadi terlalu cepet kah? Enggak ya? Cukup bisa dipahami ya, hopefully. Nggak apa-apa, nanti ketika maksudnya ada penjelasan, kita bisa potong-potong. Oke. Kita bisa potong-potong, bisa kita insertkan script kalau perlu di-insertkan. Oke. Dan saya tadi beberapa kali nanya itu lebih ke mencerna informasi untuk saya. Iya. Jadi ketika nanti saya menambahkan skrip atau ngedit, saya udah tahu. Bisa kebayang. Iya. Meskipun juga kadang-kadang bisa, saya tonton ulang, tapi kalau kayak gini, Kebayang. saya dapat langsung masuk ke saya Ke ini cerna, ya. gitu. Itu tadi karena Mas Adit sambil bergerak sambil masuk kayaknya. Orang yang ngerti, gitu. iya, orang yang banyak gerak kan biasanya gitu, sambil ngalamin sambil masuk ke otaknya gitu. Sok taunya saya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Ini kayaknya nanti saya akan WhatsApp deh ke Mas Adit si Dark Triad itu. Oke.